Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara, bersama saya Putri Oktaviani. 5 kecamatan di Makassar, Sulawesi Selatan terendam banjir. Kondisi ini dipicu oleh hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang mengguyur wilayah Sulawesi Selatan sejak beberapa hari terakhir. Dari 5 kecamatan, 2 diantaranya yakni Kecamatan Manggala dan Kecamatan Biringkanaya menjadi daerah yang terdampak banjir paling parah. Di 2 wilayah tersebut, ketinggian air mencapai 30 cm hingga 1 meter. Akibatnya sebanyak 545 jiwa atau 169 kepala keluarga harus mengungsi ke 6 titik pengungsian. BPBD Makassar terus melakukan pemantauan serta asesmen di lokasi terdampak banjir untuk memastikan keselamatan warga. Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Manggala, kita telah mendirikan 6 posko pengungsian di 2 kecamatan tadi, dan sampai saat ini update-nya adalah ada 545 pengungsi atau 169 KK yang terlayani sekarang. Itu di mana-mana saja, Pak? Hari ini ada di Masjid Jabal Nur, Masjid Ida Al-Fatih, SD Pacirakang, Masjid Lailatul Qadar, dan tersebar di 2 tempat lagi yang lain. Hingga Kamis pagi, banjir masih merendam rumah warga di Blok 8, Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketinggian air mencapai 2 meter. Wilayah ini menjadi langganan banjir setiap tahunnya ketika memasuki musim hujan. Akibatnya sebanyak 84 jiwa mengungsi di Masjid Al-Mutakin. Dan untuk mengetahui kondisi banjir di Makassar, Sulawesi Selatan, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juru kamera Rama Pratama. Selamat pagi Linda, seperti apa kondisi banjir di Makassar hingga pagi ini? Apakah sudah mulai surut atau seperti apa? Berapa ketinggiannya pagi hari ini? Baik, selamat pagi Okta dan juga saudara. Dapat Anda lihat di layar kaca kondisi saat ini di Blok 8 Antang, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Banjir masih belum surut, dapat Anda lihat di kiri dan kanan saya. Ini kondisi rumah-rumah warga yang masih terendam dengan banjir. Dan kalau Anda lihat saudara, di ujung sana, semakin kita ke dalam, ketinggian air banjir itu semakin tinggi. Ini dikarenakan topografi dari Blok 8 Antang, Kecamatan Manggala, Kelurahan Manggala ini permukaannya menurun. Semakin ke dalam itu semakin menurun. Sehingga kemudian menyebabkan ketinggian air semakin tinggi di bagian dalam. Dan kalau Anda lihat ini di kiri kanan, rumah-rumah warga hampir semuanya terendam dengan banjir. Bahkan bisa mencapai ketinggian 1,5 sampai 2 meter. Dan hampir juga semua warga mengungsi di tempat pengungsian yang berpusat di Masjid Al-Mutakin Antang. Dan kalau di Masjid Al-Mutakin Antang nanti ada 23 KK yang terdampak dengan total 84 jiwa. Kami tadi sempat berbincang bersama dengan sejumlah pengungsi di Masjid Al-Mutakin yang menyatakan bahwa banjir ini sebenarnya sudah terjadi dari hari Selasa malam, tepatnya tanggal 24 Februari 2026. Dan dapat Anda lihat banjirnya masih ada sampai saat ini dan juga masih belum surut. Dan selain di tempat saya melaporkan saat ini, juga ada wilayah terdampak lainnya, yaitu di Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Katimbang, total ada 75 KK dan 257 jiwa yang terdampak. Dan juga di Kecamatan Manggala, Kelurahan Manggala, total ada 17 KK dan 80 jiwa yang terdampak. Sehingga totalnya ada 239 KK dan 878 jiwa yang terdampak. Nah, dari BMKG Wilayah 4 sendiri, ini faktor pemicu banjir ini sebenarnya dikarenakan cuaca ekstrim, saudara. Dan cuaca ekstrim ini sebenarnya terjadi karena adanya aktivitas fenomena atmosfer yang mempengaruhi cuaca di Makassar. Kombinasi beberapa fenomena atmosfer yang aktif secara bersamaan, kemudian inilah yang meningkatkan potensi hujan sedang hingga hujan lebat yang terjadi selama 1 pekan terakhir di kota Makassar, dan juga ini yang menjadi hal cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Makassar. Kalau dari pengungsi sendiri, mereka mengatakan yang paling mereka butuhkan saat ini yakni pakaian kering,
pakaian bersih seperti itu, selimut seperti perlengkapan tidur, dan juga makanan siap saji, baik itu untuk berbuka dan juga untuk sahur. Kalau dari perakiraan cuaca dari BMKG sendiri, Saudara, hari ini Kota Makassar masih akan dilanda hujan intensitas ringan dan juga sedang. Namun dapat Anda saksikan kondisi saat ini memang cuaca sedang bersahabat, matahari bersinar dengan terik dan kita berharap semoga cuaca ini dapat lebih bersahabat lagi agar banjir dapat segera surut dan masyarakat dapat bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Okta. Linda, kalau dilihat saat ini memang masih cukup tinggi banjirnya, kemudian ini bahkan sudah terjadi sejak hari Selasa. Lantas yang dilakukan oleh pemerintah setempat ini seperti apa penanganannya, Linda? Baik, Okta dan juga saudara, semalam Wali Kota Makassar Mufri Arifudin juga sudah sempat berkunjung di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Blok 8 Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dan dari Wali Kota Makassar sendiri juga sudah berkoordinasi baik dengan BPBD serta kelurahan lainnya dan memberi bantuan kepada para pengungsi. Dari pemerintah Kota Makassar sendiri sudah memberikan baik itu kebutuhan dasar seperti makanan untuk berbuka puasa dan juga sahur, serta perlengkapan tidur yang menjadi prioritas bantuan yang diberikan pemerintah Kota Makassar kepada para pengungsi. Dan kalau kita lihat dari faktor pemicu cuaca ekstrim yang kami dapatkan dari BMKG wilayah 4, bahwa salah satu faktor dan fenomena atmosfer yang aktif yaitu adanya monsun Asia atau aliran angin musiman dari Asia yang menuju ke Indonesia yang membawa massa udara lembab, kemudian sehingga meningkatkan potensi hujan. Namun sekali lagi kita berharap semoga cuaca dapat segera bersahabat karena saat ini memang kondisinya matahari sedang terik-teriknya. Semoga dengan cuaca yang bersahabat masyarakat bisa dapat segera kembali ke rumah mereka masing-masing. Okta. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Linda Wirawan dan juru kamera Rama Pratama dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali.